Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1001 menyajikan sebuah awal pertarungan yang sangat mengesankan. Jual beli serangan terjadi secara epik. Tapi ini hanyalah awal dari pertarungan besar antar generasi untuk memperebutkan tahta tertinggi di lautan ini. Yos, tanpa basa-basi lagi, inilah review chapter 1001. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan ekspresi terkejutnya Kaido karena serangan Luffy bisa membuatnya terluka. Tentu Kaido masih ingat saat dia bertarung di Kuri, Luffy tak memiliki kekuatan seperti itu. Zoro pun bisa melihat bahwa serangan yang dilancarkan Luffy menggunakan jenis haki yang berbeda dari yang biasanya, sehingga dia mengatakan bahwa itu adalah haki yang dipelajari Luffy dari seorang kakek di negeri Wano ini. Kid juga bisa melihat perbedaan itu. Walaupun dia tak tahu haki jenis apa yang dipelajari oleh Luffy, tapi Kid cukup terkesan dengan kekuatan yang bisa melukai tubuh Kaido. Bagi Kid yang pernah dikalahkan oleh Kaido, tentu pernah merasakan kerasnya tubuh makhluk terkuat tersebut, yang mungkin tak bisa dia jebol dengan kekuatannya saat itu. Namun Law tak terlihat terkesan dengan pukulan Luffy. Dia malah memikirkan sesuatu yang membuatnya marah. Lalu Big Mom juga tak mengomentari serangan Luffy. Sebagai seorang Yonko senior, tentu serangan menggunakan haki tingkat tinggi sudah biasa dilihat olehnya ketika bertarung dengan para legenda di masa lalu. Selanjutnya Kaido berusaha bangkit sambil menahan rasa marahnya kepada Luffy. Lalu ketika menoleh kepada Luffy, Kaido membayangkan 5 sosok manusia tangguh yang dia katakan bisa menandingi dirinya. Mereka adalah Roger, Shirohige, Oden, Rox, dan Shanks. Di sini Kaido tak mau mengakui bahwa ada kemungkinan Luffy bisa sekuat 5 orang tersebut. Nah, dari bayangan ke-5 karakter kuat yang ada di belakang Luffy itu, tentu nakama sekalian bisa melihat sesuatu yang aneh, yaitu pada sosok Akagami no Shanks yang terlihat tak memandang ke arah Kaido dan juga tak menunjukkan senyuman di wajahnya. Sementara keempat karakter kuat yang lain terlihat tersenyum sambil memandang ke arah Kaido. Lalu sosok Shanks juga benar-benar berada persis di belakang Luffy. Nah, rasanya ini adalah sebuah kode keras bahwa Shanks akan berada tepat di belakang Luffy dalam pertempuran di Wano ini. Tentu hal itu akan sesuai dengan clue dari Bang Oda di acara Jump Fest 2021 tentang pergerakan Shanks yang akan dimulai tahun ini. Selanjutnya Kaido berusaha mendapatkan kembali kesadarannya, lalu bersiap untuk menggunakan serangan andalannya, yaitu Thunder Bagua. Serangan itu meluncur dengan sangat cepat, bahkan Luffy yang sudah menggunakan Ken Bonsoku haki tingkat tinggi tak bisa menghindarinya secara sempurna. Nah, kali ini bakal Sencho melawan Kaido dengan keadaan tenang, jadi Ken Bonsoku haki tingkat tingginya bisa aktif. Berbeda dengan pertarungan pertamanya di Kuri, saat itu Luffy bertarung dengan emosi yang meluap-luap. Kaido pun cukup terkesan dengan pergerakan Luffy yang bisa menghindari serangan Thunder Bagua walaupun tak sempurna. Big Mom yang melihat Luffy terluka langsung beraksi, dia menyerang menggunakan Prometheus. Namun Zoro bertindak cepat dengan melakukan tebasan menggunakan serangan pembelah api seperti yang dilakukan oleh Kinemon. Serangan itu membuat Prometheus terbelah menjadi 2. Luffy pun terkesan dengan kemampuan Zoro untuk menggunakan jurus milik Kinemon. Nah, di sini ada 2 kemungkinan tentang bagaimana cara Zoro bisa menggunakan kemampuan dari Kinemon itu. Pertama, Zoro berlatih menggunakan jurus itu ketika dalam perjalanan menuju Wano, atau setelah sampai Wano ketika Luffy belum tiba. Dan baru di momen inilah Zoro punya kesempatan untuk menggunakan jurus itu, karena Big Mom menyerang menggunakan Prometheus. Jadi sampai di sini serangan Borough Kaido kami rasa juga akan ditebas oleh Zoro, seperti ketika Kinemon menebasnya. Lalu ada hal menarik dari posisi tangan Zoro saat menggunakan jurus Kinemon itu. Tangan Zoro terlihat memegang Enma dan Sandai Kitetsu, tapi tak terlihat dengan jelas apakah Zoro menggunakan salah satu pedang itu atau menggunakan keduanya. Tapi jika Zoro hanya menggunakan Enma, maka kemungkinan kedua adalah
Jurus membelah api yang dilakukannya merupakan salah satu kemampuan dari pedang Enma. Big Mom pun terkejut dengan terbelahnya Prometheus, tapi hal itu tak membuat homis api Big Mom itu tumbang. Dia bisa menyatukan tubuhnya kembali dengan cepat. Di saat sempit itu, Kaido bersiap untuk melakukan serangan susulan kepada Luffy. Luffy pun terlihat mati langkah, walaupun Zoro sudah berteriak untuk memberitahunya. Beruntung saat itu Law menggunakan Sunblast dan memindahkan tubuh Luffy ke sampingnya. Nah, di sini akhirnya terungkap mengapa saat Luffy menggunakan jurus baru Law tak mengomentarinya. Ternyata Law marah karena perintah Luffy untuk memindahkan Kinemon dan rekan-rekannya. Sebenarnya tanpa perintah dari Luffy pun Law akan melakukan hal itu, tapi karena Luffy sudah terlanjur memberikan perintah, maka Law seolah-olah bergerak atas perintah Luffy. Tentu hal itu membuatnya tak enak hati. Terlebih lagi Kid mengatakan bahwa dia mengira bahwa Law sudah menjadi anak buahnya Luffy. Mereka bertiga pun malah bertengkar dan mempermasalahkan siapa yang terlemah di antara mereka. Dan saat itu Big Mom meluncurkan 3 serangan bola api ke arah Luffy, Kid, dan Law. Luffy pun menantang Kid dan Law untuk bertaruh. Siapa yang pertama kali terkena bola api itu, maka dia adalah orang yang terlemah. Kid dan Law mengatakan tak mau mengikuti permainan Luffy. Namun ketika bola-bola api itu mendekat, mereka bertiga seolah tak mau menghindarinya. Mereka malah saling lirik untuk melihat bagaimana pergerakan rival mereka. Hingga akhirnya ketiga kapten itu malah terkena serangan bola api dari Big Mom. Zoro yang dari tadi bertarung dengan serius jadi marah karena tingkah koplak dari ketiga kapten itu. Zoro pun mengeluarkan barang pusakanya, yaitu sebuah bandana. Iya, akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat Zoro memakai bandana itu lagi. Dan hal itu menunjukkan bahwa Zoro akan bertarung dengan sangat serius. Sebelum menyerang, Zoro menyuruh Killer alias Kamazo untuk menyingkir dan tak mengganggunya. Tampaknya Zoro menyadari bahwa Killer adalah Kamazo dari cara tertawanya. Killer pun membantah Zoro dan mengatakan jika saat itu dia menggunakan senjata Punisher, maka Zoro akan kalah. Namun Zoro mengatakan bahwa hasil pertarungan itu akan tetap sama, walaupun Killer menggunakan senjata yang berbeda. Mereka berdua menyerang Kaido menggunakan jurus andalan masing-masing. Kaido jadi agak terdorong karena serangan tersebut, tapi ternyata serangan itu tak bisa melukai tubuhnya. Zoro pun mengatakan bahwa dia harus lebih banyak mengeluarkan kekuatan yang dimiliki oleh Enma. Ya, tampaknya pedang milik Kozuki Oden itu tak mudah untuk dikuasai, tapi kami rasa dalam pertarungan ini Zoro akan bisa menguasainya secara perlahan dan akhirnya bisa menggunakan kekuatan Enma secara penuh. Selanjutnya, ketika kapten yang merasa kesal karena terkena serangan api langsung mengeluarkan kemampuan mereka. Luffy berubah menjadi Gear 4 dan bersiap untuk menyerang menggunakan Konggan. Lalu Kid membuat robot raksasa menggunakan kemampuan Pangroten. Dan Law mempersiapkan batu-batu besar yang runcing untuk menyerang Kaido. Kaido pun terlihat bersemangat untuk bertarung dengan ketiga kapten tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa ketiga bocah itu terlihat seperti monster cilik. Pukulan Konggan Luffy berhasil membuat Kaido terdorong. Lalu tangan robot Kid langsung menggencet tubuh Kaido. Robot Pangroten dari Kid ini terlihat sangat besar karena tinjunya saja sudah sebesar tubuh Kaido. Lalu batu-batu besar juga menghujani tubuh Kaido dari atas. Serangan ketiga kapten itu menghantam Kaido dengan telak. Tubuh Kaido pun terkubur reruntuhan bebatuan. Namun tak lama kemudian langit berubah menjadi semakin gelap. Awan hitam dan petir muncul di atas Onigashima yang sedang terbang itu. Lalu Big Mom mencabut Napoleon dan mengalirkan api kepadanya. Sementara itu tawa Kaido terdengar keras, diiringi muncul sosok naganya dari balik reruntuhan batu. Nah, di sini terlihat sebuah panel yang sangat epik, di mana Kaido sudah berubah ke bentuk naga, lalu Big Mom sudah bersiap dengan Napoleon di tangannya. Sementara di pihak Supernova, Luffy sudah berubah jadi Gear 4. Lalu Kid sudah menunjukkan wujud Pangrotennya
dan Law juga sudah bersiap menggunakan kemampuan Room. Zoro dan Killer pun sudah mengangkat senjata mereka dan siap untuk melancarkan serangan lagi. Di sini Kaido mengatakan bahwa sayang sekali dia harus menghabisi kelima orang itu. Tapi mau gimana lagi, mereka sudah membuat kesalahan besar. Lalu Kaido juga mengatakan bahwa dia akan mengambil seluruh kru, harta, dan juga Road Poneglyph yang dimiliki oleh para supernova itu. Dan di saat terakhir, Kaido menegaskan, jika siapapun yang memenangkan pertarungan ini, maka akan selangkah lagi untuk menjadi Raja Bajak Laut. Iya, kami rasa kata-kata terakhir Kaido di chapter ini sangat masuk akal. Karena pemenang dari pertarungan ini akan memiliki 3 Road Poneglyph. Jadi tinggal 1 Road Poneglyph lagi yang belum dimiliki. Dan satu-satunya pihak yang harus dikalahkan selanjutnya adalah pemerintah dunia beserta pasukan tempurnya seperti Angkatan Laut, Cyberpol, dan juga senjata baru mereka yang disebut SSG. Dan review chapter ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan dan saran, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Semoga Nakama sekalian menyukai video ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!